Selama saya hidup 30 tahun, saya sering banget ngerasa nggak punya bakat apa-apa. Saya sering ngerasa nggak punya kompetensi apa-apa. Oke, mungkin saya bisa main gitar, saya bisa main bass, saya dikit-dikit bisa nyanyi, saya dikit-dikit bisa bikin kopi yang enak pakai mocha pot, pakai French press. Saya bisa bahasa Inggris, walaupun cuman kayak standar, biasa-biasa aja. Saya tuh banyak belajar di YouTube. Sempat saya berpikir untuk start channel YouTube. Tapi kembali lagi, pikiran-pikiran saya yang selalu ngerasa saya itu nggak punya bakat apa-apa. Saya nggak punya kompetensi. Ibaratnya saya ngerasa gini, saya itu nggak ahli gitu loh. Emang pada mau dengerin saya ngomong kalau saya itu nggak ahli. Dan hal tersebutlah yang menunda-nunda saya untuk start channel YouTube sehingga mimpi saya yang bisa dibilang mimpi untuk membuat channel YouTube ketika saya berumur 20-an harus ditunda sampai saya berumur 30-an. Tapi nggak ada yang apa ya, nggak ada yang terlambat lah. Di umur 30-an pun juga hal yang bagus untuk start channel YouTube. Nah, buat Anda yang berusia 30-an tahun yang mungkin berpikiran seperti saya, mungkin video ini untuk Anda. Kalau Anda selama ini masih berpikir bahwa saya ingin bikin konten tutorial atau edukasi, tapi saya ini siapa sih? Saya bukan expert, saya bukan ahli. Kalau Anda berpikir seperti itu, akan saya katakan bahwa Anda itu tidak harus menjadi ahli untuk ngajari orang di YouTube. Oke, saya mau ceritakan pengalaman saya dulu ya, penyesalan saya dulu. Bisa dibilang gini, saya dulu ketika menjalani masa muda, ya walaupun sekarang juga masih muda ya, katakanlah masa remaja lah, ketika berumur belasan sampai umur 20-an. Saya itu bisa dibilang memiliki kondisi fisik yang lemah ya dibandingkan dengan pria-pria yang lain. Saya sendiri nggak bisa melakukan push up sampai umur 25 tahun. Bayangin aja, seorang pria nggak bisa melakukan push up sampai umur 25 tahun. Dan suatu ketika saya bermain sama teman-teman kos, main kayak dulu waktu itu apa ya? Pokoknya intinya main-main yang kayak monopoli, main papan Uno kalau nggak salah. Di situ ada rules yang mengatakan bahwa kalau kalah wajib push up. Nah di situ ketika saya kalah, saya melakukan push up, tapi saya tidak bisa melakukannya itu dengan benar. Dan jadilah saya olok-olok sama teman-teman yang ada di situ. Dan dari situ saya ke trigger, wah masa sih saya umur segitu nggak bisa melakukan push up. Saya pun cari tutorialnya di YouTube. Saya belajar pelan-pelan mulai dari push up apa lutut, iya push up cewek itu. Mulai dari push up lutut sehingga saya bisa melakukan push up benar-benar sempurna. Nah dari karena saya belajar pelan-pelan kayak gitu, saya pun jadi ketagihan untuk olahraga di rumah. Sampai akhirnya saya pun belajar untuk melakukan pull up yang menggantung, mengangkat badan menggantung itu loh. Yang bahkan sebenarnya banyak cowok-cowok, pria-pria yang nggak bisa melakukan itu. Nah dari situ saya terbesit gitu ya, karena saya banyak belajar di YouTube, di channel-channel luar negeri. Saya berpikir, wah kayaknya saya bisa deh bikin channel YouTube kayak gini. Tapi kembali lagi, pikiran-pikiran saya, pikiran-pikiran yang menghambat saya itu, yang bikin saya nggak take action untuk memulai channel YouTube. Saya nggak ahli, badan saya belum six pack, tubuh saya masih gini-gini aja. Apalagi saya nggak punya sertifikat untuk mengajar, untuk sertifikat untuk melatih, kayak instruktur-instruktur gym itu. Ya akhirnya mimpi tersebut terpendam. Saya pun tidak memulai channel tersebut, tidak memulai konten-konten tentang bagaimana melakukan push up. Yang kalau dipikir-pikir kembali, ketika saya akan ngomong dengan diri saya dulu, mungkin saya akan menyalahkan diri saya dulu. Padahal seharusnya ketika ngomongin tentang bagaimana cara melakukan push up, sebenarnya banyak banget orang-orang yang nggak bisa melakukan push up. Bahkan sampai di usia 30-an aja banyak orang yang nggak bisa melakukan push up. Apalagi orang-orang yang bisa bilang maaf obesitas, yang nggak bisa melakukannya itu dengan sempurna. Dan sebenarnya orang-orang yang pengen melakukan push up, orang-orang yang pengen melakukan pull up atau olahraga di rumah itu sebenarnya mereka tidak ingin punya badan six pack, tidak ingin punya badan yang bagus. Cukup mereka bisa melakukan push up, pull up. Mereka udah happy. Dan
Sebagai orang yang pernah mengalami masalah yang sama, sebenarnya kalau dulu saya bisa bikin channel YouTube yang membahas hal tersebut, orang tuh bisa lebih relate atau orang tuh bisa lebih apa ya, merasakan hal yang sama. Ya kembali lagi, penyesalan saya dulu, kenapa saya dulu tidak berpikir seperti itu. Nah ini kembali lagi dengan hal yang saya pelajari ketika saya beriring bikin channel YouTube. Setelah saya bikin konten sampai ratusan video, saya pun banyak belajar bahwa sebenarnya satu hal yang penting banget ketika Anda berpikir Anda bukanlah seorang expert atau ahli, Anda tuh cukup tahu target market Anda. Siapa kira-kira orang yang akan Anda ajak bicara di konten Anda? Siapa orang yang akan Anda bantu di konten-konten Anda? Target market itu sangat penting. Dan kalau bisa secara spesifikkan pada satu orang. Fokuskan dulu pada membantu satu orang sebelum Anda bisa membantu banyak orang, sebelum konten-konten Anda ditonton oleh banyak orang. Spesifikkan, contoh kayak gini, channel Anda membantu orang-orang yang gak bisa melakukan push up di usia 30-an, bapak-bapak yang gak bisa melakukan push up. Anda berpikir kalau misalnya secara spesifik akan sedikit yang nonton. Banyak. Anda harus sadar bahwa banyak juga bapak-bapak yang gak bisa melakukan push up, entah karena obesitas, entah karena fisiknya udah menurun. Nah Anda bisa bikin channel YouTube yang bahas hal tersebut, mulai dari dietnya secara spesifik aja. Dan Anda tidak perlu harus ahli, Anda tidak perlu harus punya kayak sertifikat. Anda bisa bicara, Anda bisa ngomong sesuai dengan pengalaman Anda. Bagaimana cara Anda memecahkan masalah Anda. Seperti saya dulu, saya tidak bisa melakukan push up, akhirnya saya pun mencari tahu gimana caranya. Dan banyak metode-metode yang bisa di-share sebenarnya. Dan itu akan jauh lebih relate atau jauh lebih dekat dengan target audiens Anda. Dan satu hal yang harus Anda tahu ya, Anda itu harus paham level Anda itu di mana. Katakanlah gini, kalau orang-orang yang udah punya sertifikat, udah badannya bagus, udah six pack, katakanlah mereka itu udah di level 10 lah ya. Dan Anda cuman tanda kutip baru bisa push up, baru bisa pull up, baru bisa squat, baru bisa rutin untuk olahraga di rumah. Katakanlah itu di level 4 ya. Anda bikin channel YouTube tuh fokus aja pada orang-orang yang ada di level 0, orang-orang yang baru mau olahraga di rumah, atau orang yang ibaratnya baru mengumpulkan niat lah. Orang 0, 1, 2, 3. Orang-orang yang levelnya itu ada di bawah Anda. Anda bisa kayak membuat konten yang mengajak orang-orang tersebut bisa sampai di level Anda. Apakah itu banyak? Banyak banget. Justru kalau Anda paham tentang piramida apa itu namanya, pokoknya intinya tuh gini, orang-orang pemula itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang expert. Justru target market Anda itu banyak. Target market Anda itu berlimpah lah. Kalau Anda bisa membuat konten yang bisa memberikan roadmap atau peta untuk mencapai level di mana Anda berdiri sekarang, orang tuh pasti akan jauh lebih relate dibandingkan ketika orang-orang yang pemula ini melihat konten-konten yang orangnya udah badannya six pack, orangnya udah badannya keren. Dan Anda datang dengan tubuh yang biasa saja, dengan fisik yang biasa saja, dan akan jauh lebih dekat dengan orang dengan posisi di level 0, 1, 2, 3. Itulah pentingnya target market dan pentingnya tahu level Anda. Dan Anda harus paham bahwa semua informasi, semua keterampilan, semua skill di level apapun itu sangat berharga. Mungkin Anda berpikir gini ya push up doang, pull up doang, saya udah bisa. Itu bagi orang yang udah bisa, bagi orang-orang yang udah mampu. Tapi bagi orang-orang yang pengen bisa melakukan push up, bisa melakukan pull up,
informasi itu sangat berharga bagi mereka. Mereka butuh diajari kayak gitu. Makanya Anda tuh harus kayak, misalnya Anda punya sebuah keterampilan atau sesuatu dalam suatu hal yang memecahkan masalah Anda tuh harus menghargai keterampilan tersebut, skill tersebut. Mungkin Anda ibaratnya gini, Anda baru bisa belajar bahasa Inggris basic, kayak cuman ngomong doang, ngomong yang tapi nggak yang jago banget. Informasi Anda ketik ngomongin tentang bahasa Inggris itu akan lebih relate pada orang-orang yang ingin memulai bisa ngomong bahasa Inggris. Itu penting banget tuh. Atau mungkin kalau Anda udah bikin channel YouTube, Anda itu udah 100 subscriber katakanlah gitu. Mungkin terbesit dalam pikiran Anda gini, lah aku baru 100 subscriber, kok aku ngajarin orang untuk membangun channel YouTube. Kayak mungkin Anda terpikir kayak gitu kan. Tapi sebenarnya Anda bisa ngajarin orang-orang yang baru memulai channel YouTube, atau orang-orang yang subscribernya baru 50, 60, 70, bahkan yang belum 199 mungkin. Itu adalah target market Anda. Anda fokus aja pada ngomongin bagaimana cara mendapatkan 100 subscriber. Anda ulang-ulang terus konten Anda. Banyak hal yang bisa diulik dari sebuah informasi apapun itu, sesepele apapun itu. Bahkan kalau di luar sendiri ya, ada orang yang bikin konten tentang ngajarin supaya orang-orang itu bisa melompat lebih tinggi, bisa lompat. Orang berpikir, wah lompat doang semua orang bisa, tapi faktanya orang-orang itu pengen melompat lebih tinggi. Dalam artian kan, kalau Anda bisa melompat lebih tinggi, itu kan pertanda kondisi kesehatan Anda itu bagus. Dan ada yang bikin konten seperti itu. Dan bahkan konten tersebut ibaratnya dibikin sebuah produk digital, dibikin sebuah kursusnya. Apakah ada yang beli? Ada yang beli. Mungkin orangnya nggak banyak, tapi itu bikin sebuah eksklusivitas. Anda bisa nge-charge produk Anda karena Anda paham target market dengan lebih jelas, dengan lebih paham bagaimana menderitanya seseorang yang belum mencapai sebuah titik. Nah, bagi Anda yang mungkin merasa seperti saya dulu, Anda bisa belajar dari kesalahan saya dulu. Kalau Anda merasa ragu, mau nge-share apa ya? Saya nggak punya bakat dan lain-lain. Mulai sekarang, ketika Anda nonton channel ini, ketika nonton konten ini, hapus semua pikiran-pikiran kayak gitu. Oke? Mungkin video kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat. Bagi Anda yang mungkin ingin konsultasi tentang topik dan niche, Anda bisa klik linknya di bawah video ini, di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya ya.